Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Afifur Rahman. Semoga teman-teman sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas tentang satu materi yang tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita selama kita masih hidup, karena ini menjadi kewajiban kita ya. Ya, ini berhubungan dengan pendidikan. Kali ini ada satu video dari Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang kerap disapa dengan Gus Mus. Beliau menjelaskan tentang pendidikan. Catat yang perlu dicatat, nanti kita kritisi bersama bagaimana pendapat-pendapat beliau, apakah relevan dengan keadaan di zaman sekarang ini. Mari kita simak. Kita sampai saat ini masih belum bisa membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Orang tahu mengucapkan pendidikan, sering mengatakan pendidikan, sering mengucapkan pengajaran, tapi kebanyakan tidak jelas perbedaan antara pengajaran dan pendidikan itu. Sering kita jumpai apa yang sama sekali pengajaran disebut pendidikan. Dan itu sampai saat ini baik awam maupun elit selalu mengucapkan tanpa mengerti perbedaannya. Saya mau tanya sekarang, Lirboyo ini lembaga pendidikan apa lembaga pengajaran? Kalau saya ditanya SMA itu lembaga pendidikan atau pengajaran, saya berani mengucapkan dengan tegas itu lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Berarti sudah jelas ya, untuk kali ini beliau ceramah di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Beliau sampai membandingkan tadi antara Pondok Lirboyo dengan SMA itu mana yang benar-benar melakukan atau mengamalkan pendidikan, bukan hanya sekedar pengajaran. Tapi kalau Lirboyo, saya berani mengatakan ini lembaga pendidikan. Sejak kelahirannya pondok pesantren seperti Lirboyo ini memang menitik beratkan kepada pendidikan. Bahkan pengajaran nomor sekian. Pengajaran itu bahasa Arabnya taklim. Pendidikan bahasa Arabnya tarbiyah. Dua hal. Taklim itu pemberian informasi pada anak-anak. Anak diberi informasi alfiah, ngerti alfiah. Dikasih informasi matematika, ngerti matematika. Dikasih informasi hadis, ngerti hadis. Dikasih informasi Quran, ngerti Quran. Pinter Quran. Tapi kelakuannya Qurani atau tidak, itu urusannya tarbiyah. Ya, perlu dicatat teman-teman. Jadi yang namanya pengajaran itu tadi sudah dijelaskan, itu transfer ilmu pengetahuannya atau transfer knowledge. Kata Mbah Yai Dimitri Rois itu, kalau hanya sekedar transfer knowledge atau hanya transfer ilmu pengetahuan, kiai-kiai, guru-guru itu masih kalah jauh dengan Mbah Google. Makanya ini PR untuk kita semua sebagai orang-orang yang akan mendidik generasi-generasi yang akan datang, ya minimal generasi anak-anaknya kita sendirilah. Bagaimana cara kita bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi kita didik dengan akhlakul karimah. Komputer saya itu ngalim sekali. Dia apal kutubutis Quran, apal tafsir Baidawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa itu, tafsir Jalalain kecil, tafsir sampai di lalu Qurannya Said Kutub hafal semua. Mau saya tanya, ini tafsirnya apa ini kok bawa jada, klik gitu saja langsung dijawab. Ngalim. Yang dimaksud itu pakai aplikasi yang ada di
laptop atau komputer kita install. Biasanya kalau di kitab-kitab itu dulu pernah pakai namanya Maktabah Syamilah. Karena saya kasih informasi macam-macam ya. Iya, iya. Jadi RAM-nya itu penuh dengan apa namanya informasi-informasi hadis segala macam. Tapi tetap saja saya duduk di bawah, diangkrek-angkrek di atas meja saya terus saja. Dan ditugo. Punya Nggak ada akhlak hubungannya komputernya. itu, nggak ada hubungannya. Kealiman komputer saya dengan adabnya kepada saya nggak ada hubungannya. Kalau saya melihat, mungkin kalau saya salah nanti bisa didebat sama Dr. Dadda. Saya melihat yang namanya lembaga pendidikan di Indonesia yang formal itu saya lihat hanya dipaut sama TK pendidikannya. Seterusnya sampai perguruan tinggi itu pengajaran semua. Setuju enggak setuju sampai saya ngomong Keras. ini dan sudah saya tulis lama sekali dan tidak ada yang bantah, berarti benar saya. Ya, keras. Jadi menurut beliau itu yang hanya menanamkan proses pendidikan itu hanya di PAUD, TK, RA dan sebagainya. Jadi untuk SD, MI ke atas hingga sampai perguruan tinggi itu hanya transfer knowledge atau dikasih pemahaman saja tanpa dididik karakter untuk menjadi generasi penerus bangsa. Ya, jenengan boleh komen apakah iya atau tidak di pengalaman kehidupan jenengan semua. Kalau saya sih iya. Sekarang sampai saya tanya, kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kita saat ini, elit-elit kita saat ini adalah hasil pendidikan nasional kita, ini logis apa tidak? Kalau logis, kalau masuk akal omongan saya, pertanyaan saya adalah, kalian sudah puas dengan pemimpin-pemimpin sampean saat ini? Dalam juga ya beliau isinya. Kalau jawaban Anda belum, berarti pendidikan kita masih perlu dibenahi. Karena nomor sekian, pengajaran nomor sekian, Pak Wagub, nomor sekian. Nomor utama dan pertama adalah tarbiyah. Itu tadi kutipan pendapat dari beliau Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang biasa dikenal dengan Gus Mus ya. Jadi beliau itu memaparkan tentang perbedaan antara pendidikan dan pengajaran itu sangat jauh berbeda. Dan beliau tadi sedikit menyentil, ya bukan sedikit sih, tapi lumayan banyak ya. Banyak menyentil tentang pendidikan yang ada di Indonesia, banyak sekali, salah satunya tentang PAUD, RA, dua lembaga itu yang hanya melakukan proses pendidikan. Selain yang di pondok-pondok juga, beliau itu kiai-kiai banyaknya karakter mendidiknya. Jadi bagaimana santri-santri supaya bisa terdidik akhlaknya, bagaimana unggah-ungguhnya, sopan santunnya, mulai dari adab sesama atau dengan guru, dengan orang tua, apalagi dengan kiainya ya. Itu benar-benar dididik dengan sangat-sangat perhatian. Jadi monggo jenengan semua barangkali ada yang ingin membantah daripada apa yang sudah dipaparkan oleh Gus Mus ini, bahkan beliau sudah memberikan catatan kepada lembaga-lembaga yang disebut, belum ada bantahan, berarti itu menurut beliau ya memang benar apa adanya. Jadi barangkali di sekolah jenengan, lembaga jenengan itu tidak seperti apa yang dikatakan Gus Mus, silahkan boleh komen di mana itu tempatnya. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.